acara ini diselenggarakan bersama dengan DPA GBI dan juga Youth Revolution. Guys, saksikan acara ini dari awal hingga akhirnya karena di sini bakal ada hal-hal yang sangat menarik. Akan ada yang namanya talk show, akan ada yang namanya praise and worship dan hal-hal menarik tentu lainnya ya guys. Jadi pastikan ini dari awal sampai dengan akhirnya. Dan tema kita kali ini adalah tentang freedom. Woo! Yuk, aku mau nanya nih, menurut teman-teman yang lain kira-kira freedom itu apaan sih? Yuk kita tanya-tanya sama mereka guys. Apa arti freedom menurut Ibu? Freedom bagi saya adalah kebebasan. Kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berbuat, kebebasan untuk bertanggung jawab, bebas dari penyakit, bebas dari penularan, dan bebas melakukan yang terbaik. Apa arti freedom menurut kamu? Freedom artinya kita mengalami kebebasan di dalam hidup kita, tetapi bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita mau, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itu arti freedom menurut saya. Apa arti freedom menurut kamu? Menurut aku sih freedom itu ya artinya kan merdeka, berarti merdeka dalam hal-hal yang buruk gitu nah. Bukan hanya sekedar ya dalam pergaulan, dalam ya apalagi kondisinya seperti ini kan ya kita harus berusaha bebas gitu dari hal-hal yang kayak COVID atau segala penyakit. Apa arti freedom menurut kamu? Arti freedom menurut aku bebas dari kekhawatiran tanpa ada rasa takut dan tidak ada kekhawatiran. Kalau freedom menurut aku bisa liburan kemana aja tanpa perlu swab antigen atau swab PCR, lepas masker dan nongkrong bersama teman-teman. Ya, puji Tuhan. Shalom Elohim. Nah, hari ini 17 Agustus biasanya seluruh kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan. Dan itu sudah puluhan tahun. Bahkan di antara kita mungkin ada yang belum lahir pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, hari ini temanya adalah freedom. Itu kebebasan atau kemerdekaan. Saya mau mengajak kita membuka Alkitab Lukas pasal yang keempat ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat ke-19 dikatakan begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus mengatakan hal ini. Ini adalah satu hal di mana penggenapan dari Yesaya 61 ayat yang kedua. Coba kita melihat Yesaya 61 ayat yang kedua, saya bacakan bagi kita sekalian. Yesaya pasalnya yang ke-61 ayatnya yang kedua. Kita baca saja dari ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 adalah penggenapan dari Yesaya 61, suatu nubuatan di mana Tuhan menjanjikan freedom atau kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dalam bahasa Yunani menggunakan kata eleuteros. Eleuteros artinya bebas atau merdeka. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, di kalangan bangsa Yahudi atau bangsa Israel biasa merayakan tahun pembebasan atau tahun rahmat Tuhan disebut dengan tahun Yobel. Biasa dirayakan 50 tahun.
Ya, setiap 50 tahun ada tahun Yobel, di mana tahun pembebasan ditandai dengan tiup trompet. Apa itu Yobel? Yobel itu artinya trompet. Jadi waktu mereka membuka perayaan itu, biasanya orang-orang khusus mereka meniup trompet sebagai tanda awal perayaan tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan. Apa yang disebut dengan tahun pembebasan? Apa yang dibebaskan? Saudara-saudara, konteks waktu itu yang dibebaskan adalah budak-budak. Ya, budak-budak pada waktu itu. Apalagi yang dibebaskan, yaitu tanah pun harus dibebaskan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat dalam kitab Imamat, ini tercatat dalam kitab Imamat. Kalau saudara boleh membuka Alkitab bersama dengan saya di dalam Imamat. Di situ dikatakan begini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Imamat pasalnya yang ke-25. Imamat pasal 25 ayat 8 dan ayat 10 dikatakan, selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun, sebab itu sama dengan 49 tahun. Lalu ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Nah ini disebut tahun sabat, disebut tahun Yobel. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi imam itu meniup trompet atau nafiri atau sangkakala supaya mereka boleh merayakannya. Bahkan sampai hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka merayakan yang disebut dengan tahun Yobel atau tahun pembebasan. Nah, pertanyaannya adalah begini, kita bangsa Indonesia sudah puluhan tahun merdeka dari penjajahan Belanda. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah betul-betul merdeka atau masih terikat? Ya, merdeka atau terikat? Terikat dengan apa, Pak? Terikat dengan dosa yang selama ini mengikat kita. Terikat dengan ketakutan yang selama ini mengikat kita. Dosa itu banyak, ada iri hati, kebencian, sakit hati, perzinahan, yang semua ada hubungannya dengan nafsu kedagingan manusia. Itu sebabnya Alkitab berkata hiduplah oleh roh, supaya kamu boleh hidup dalam kemenangan, jangan hidup mengikuti keinginan daging manusia kita. Itu sebabnya saudara-saudara, saya mau katakan hari ini, bagaimana kita bisa hidup merdeka di dalam Tuhan. Yang pertama, Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Coba kita melihat Yohanes pasal 8. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-36. Ya. Dikatakan begini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Alkitab berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, luar biasa. Jadi dengan kata lain, yang bisa memerdekakan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya mau baca lagi ayat Galatia 5 ayat 1. Ya, ayat-ayat ini karena firman ini cukup bagus untuk kita bisa ingat kembali di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, jelas di sini anak ini siapa? Dikatakan di sini adalah supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Yesus Kristus yang memerdekakan kita, yaitu dengan apa? Dengan kuasa darahnya. Di mana setiap orang yang berdosa datang kepada Tuhan, mengaku dosanya, bertobat, darah Yesus tercurah bagi dia. Ya, dari kepala waktu Yesus memakai mahkota duri, tangannya dipaku, lambungnya ditusuk, kakinya dipaku, seluruh tubuhnya itu sudah keluar darahnya untuk mengampuni dosa yang dibuat dari kepala sampai di kaki kita. Itu sebabnya saudara-saudara, yang bisa memerdekakan kita adalah kuasa nama Yesus Kristus, di mana darahnya telah dicurahkan untuk menebus dosa saudara dan saya.
Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari kuasa maut dosa itu sendiri. Siapa yang bisa memerdekakan kita dari dosa? Diri kita sendiri tidak bisa. Yang bisa hanyalah kuasa darah Yesus Kristus yang sudah menembus kita lunas di atas kayu salib. Saudara-saudara, dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 18. Coba kita lihat lagi satu ayat. Ini banyak ayat yang kita buka supaya lebih paham. Roma pasal 6 ayat yang ke-18 dikatakan begini, saudara-saudara. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi kita dimerdekakan dari apa? Dari dosa. Kita selama setiap hari itu berjuang melawan apa? Keinginan daging kita. Musuh terberat adalah bukan setan, saudara. Setan saudara tengking dalam nama Yesus, dia akan lari dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi musuh terberat adalah daging kita sendiri. Karena di mana-mana kita pergi ya bawa daging kita. Kita hidup dalam tubuh ini, kita manusia roh, punya jiwa tinggal dalam tubuh. Tubuhnya ini yang selalu membawa kita untuk melakukan dosa. Itu sebabnya Alkitab berkata hidup oleh roh supaya kita bisa melakukan kebenaran. Nah, itu sebabnya saya ingat ayat itu. Maka yang kedua, yang pertama tadi itu Yesus Kristus yang memerdekakan kita. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa dalam Roma 8 ayat yang kedua, coba kita lihat Roma 8 ayat yang kedua. Saya baca dari ayat 1 saja. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, Alkitab berkata yang kedua adalah apa? Roh. Roh apa? Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus tahu betul bahwa waktu Yesus terangkat ke surga, maka dia akan mengutus Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong. Kenapa penghibur dan penolong? Memang kita enggak kuat. Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 3, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi Roh Kudus yang ada dalam kita, yang menolong kita, yang mendrive kita, yang memimpin kita kepada kebenaran. Ya, itu sebabnya buka hatimu supaya Roh Kudus masuk dan dia akan menolong engkau. Karena secara manusia kita tidak mampu, hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dan yang terakhir saya mau bacakan bagi kita lagi, saudara-saudara. Ya. Jadi Yohanes pasal 8 ayat 32. Coba kita lihat. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 dikatakan begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, dikatakan dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu apa? Adalah firman. Alkitab berkata Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan Alkitab berkata ayat 14 firman telah menjadi manusia. Jadi firman itu yang memerdekakan, kuasa firman itu sebabnya Rasul Paulus berkata aku punya keyakinan yang kuat tentang Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya kalau kita tahu firman, seandainya zaman sekarang ini saudara-saudara kemana-mana orang takut. Ya, kita semua pakai masker karena ini di lapangan tidak ada orang. Di sekeliling saya hanya yang merekam. Saudara perlu tahu semua orang pakai masker karena ketakutan. Itu wajar sekarang ini saudara. Tapi satu saat kita akan dimerdekakan dari ketakutan yang ada pada kita sekarang. Jangan sampai melemahkan iman kita sebab imun itu mengikuti iman. Kalau iman kita kuat, maka imun kita juga akan menjadi kuat. Karena kita percaya bahwa kebenaran itu adalah kekuatan dari Tuhan. Pada waktu kita tahu firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menguasai pikiran kita. Karena serangan terkuat dari kehidupan manusia atau pusat pertempuran terberat adalah di pikiran manusia. Saudara tidak kerja, tidak jalan pun pikiran bisa bertempur. Lalu masuk sampai hati jadi khawatir, hati jadi bimbang. Nah itu serangan terberat. Tetapi firman Tuhan lah yang menguasai akal dan pikiran kita. Bapak Ibu harus tahu firman, sebab firman itu memerdekakan kita. Karena apa? Waktu Yesus dicobai di gurun, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, iblis bawa-bawa ayat. Bagaimana kita bisa melawan iblis? Umur kita berapa? Mungkin sweet 17 atau 17 tahun. Iblis sudah ada dari zaman purbakala. Ya, bahkan dia ada sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Karena dia dulu itu adalah Lucifer yang tinggalnya di surga. Karena berdosa dia dibuang ke bumi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dia punya pengalaman. Engkau tidak bisa melawan iblis dengan pengalamanmu.
Kalau pengalaman itu sesuatu yang diulang baru kita bisa tahu. Tapi ini kan peristiwanya hari berjalan terus. Kecanggihan berjalan terus. Dosa bertambah-tambah. Bahkan penyakit juga bertambah-tambah. Hal-hal yang baru muncul. Saudara harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kebenaran firman yang memerdekakan kita. Kita tidak perlu takut lagi. Karena apa? Mengapa orang takut? Biasa orang takut karena dia berbuat salah. Karena orang takut karena dia tidak siap. Contohnya mau ujian. Pas mau ujian dia udah belajar, ya takutlah karena dia tidak siap. Kenapa orang takut? Karena dia melakukan kesalahan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini yang memerdekakan kita. Sehingga kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kita tidak perlu takut masa depan kita seperti apa. Tidak perlu takut. Karena yang menjamin masa depan kita adalah Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lihat seluruh dunia tahu bahwa varian corona sekarang ya orang bilang Delta. Ya, ini bahasa Yunani. Ya, abjad Yunani alfa, beta, gamma, delta, epsilon dan selanjutnya sampai omega. Jangan kita lupa bahwa kita punya Tuhan lebih dahsyat dari itu. Kita punya Tuhan disebut dalam Wahyu 1 ayat 7, Tuhan Yesus itu alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Ya, dia ada sebelum dunia ada dan dia kekal selama-lamanya. Kekal itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Dia berjalan bersama dengan engkau. Dia ada bersama dengan engkau. Dia berperang menggantikan engkau. Itu disebut dengan Yehova Tsebaot, Allah Panglima Bala Tentara Sorga. Terjemahan Baru menulis Tuhan semesta alam. Ada satu lagi yang luar biasa, Yehova Nisi, Tuhan panji-panji kemenangan kita. Ada lagi luar biasa, El Gibor, Allah pahlawan bagi kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ingat saudara-saudara sekalian, yaitu Yesus yang memerdekakan kita. Yang kedua adalah Roh Kudus yang memerdekakan kita. Dan yang terakhir adalah kebenaran firman yang memerdekakan kita. Semoga kita sungguh-sungguh merdeka. Ayat terakhir saya mau bacakan bagi kita sekalian dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-16. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-16. Dikatakan begini, ini ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Alkitab berkata jelas, hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Nah, banyak orang menyalahgunakan kemerdekaan. Oh, saya sudah ditebus oleh Yesus. Roh Kudus ada dalam saya. Nah, persoalannya adalah kita mengikuti firman tidak. Kita mau sampai di tujuan, tapi relnya patah. Kita tidak berjalan di dalam rel kebenaran firman. Tapi selalu pengen masuk surga. Ini persoalannya di situ. Persoalannya adalah kita belum dimerdekakan. Oleh apa? Oleh dari Yesus Kristus. Karena kita belum bertobat. Kita belum dimerdekakan dari apa? Roh Kudus. Karena kita di dalam kita tidak ada Roh Kudus. Yang ada adalah kemampuan diri kita sendiri. Kita mungkin hanya dengar firman, tapi dengar, kalau dalam istilah bahasa Inggris ada 2 kata dipakai, satu listening, satu hearing. Kita hearing. Hearing itu dengar ya sepintas. Kalau orang lewat, ada apa sih? Dengar enggak? Iya dengar tapi enggak jelas ya. Nah itu, ada orang dengar firman kayak begitu. Tapi ada orang dengar firman, dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Ya ini yang memerdekakan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Semoga kita yang mendengar firman Tuhan ini betul-betul dimerdekakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan terima kasih oleh anugerah-Mu. Kami telah belajar kebenaran firman, dan biarlah firman Tuhan ini betul-betul memerdekakan kami. Dari rasa takut, dari dosa yang begitu merintangi kami, yang begitu mengikat kami. Hanya kuasa Tuhan saja yang bisa melepaskan kami. Betul-betul merdeka, hidup untuk melakukan kebenaran firman, berjalan sesuai kehendak Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.